Selamat pagi Ibu, kami merupakan perwakilan siswa kelas 10 SMKN 1 Pari 3. Kami berkunjung ke salah satu lokasi bekas tambang yang disulap menjadi argowisata BMI Park Pari 3. Ini untuk mengamati lingkungan dan melakukan wawancara terkait bekas tambang yang disulap menjadi oase hijau sebagai ruang wisata, edukasi, dan kegiatan ekonomi, khususnya bagi warga Kabupaten Bangka Belitung. Dan kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kami yang akan menanyakan seputaran BMI Park Pari 3. Halo Ibu, kira-kira kapan BMI sebagai area kolam renang atau wahana rekreasi warga Bangka Barat ini pertama kali dibuka? Untuk pembukaannya sebenarnya itu tanggal 17 Agustus 2020. Kita udah buka, udah bisa untuk umum tanggal 17 Agustusnya. Iya. Bu, apakah agrowisata BMI Prak adalah salah satu proyek reklamasi PT Timah? Bukan, ini usaha pribadi, punya Pak Mulyadi pribadi. Sebelumnya menjadi lokasi tambang. Iya, ini lahan ini bekas tambang, ekstra tambang. Nah, dikelola sama beliau menjadi tempat wisata. Halo Ibu, selain kolam renang apa saja yang tersedia di BM ini? Seperti lahan peternakan hewan atau food courts misalnya? Di sini kita menyediakan cottage, ada 3, terus sama UMKM. Dan juga di area sana kita ada peternakan kijang, kuda, sama sapi. Oh, berarti merangkul semuanya ya. Iya. Jadi dalam satu area, satu lokasi Ya, masih macam-macam. banyak Iya. wisata. Bisa kolam ikan, di sini ada, di sebelah sana juga ada. Ini berarti semi penginapan gitu ya, Bu? Iya. Bisakah Ibu ceritakan secara singkat kondisi awal area bekas tambang sebelum dilakukan rehabilitas menjadi agrowisata BMI Park? Dulu di sini nih bekas tambang, tambang TI, karyawan rakyat-rakyat di sinilah, masyarakat di sini. Terus ownernya berniat mau buat tempat wisata, karena kalau di daerah Pari 3 ini kan tempat wisatanya nggak ada, termasuk nggak ada kan. Jadi dikelola beliau menjadi tempat wisata kolam rendang, agar masyarakat Pari 3 Bangka Barat di sini lebih dekat. Kalau mau berenang nggak perlu keluar, harus pergi ke sana ke sini kan. Di Pari 3 juga ada. Nah, itulah awal mulanya di sini. Kira-kira menurut Ibu apa yang mendorong program pembangunan agrowisata BMI Park ini dan penghijauan ini, Bu? Mendorong ya, pertama sih untuk membantu ekonomi masyarakat sini, karena kan kita juga menyediakan UMKM. Nah, dari UMKM itu nanti bakalan ada yang jualan kan. Nah, bisa membantu ekonomi mereka dari berdagang di sini. Bagaimana menurut Ibu tentang keberhasilan pembangunan agrowisata BMI Park menjadi sebuah wahana yang cukup populer? Alhamdulillah semenjak adanya agrowisata BMI Park ini, peminatnya banyak. Pengunjungnya bukan hanya daerah Bangka Barat, bisa dari Bangka Tengah, Bangka Selatan, juga banyak dari luar-luar kota lainnya juga bisa, jadi sering datang ke sini. Kalau tiap liburan mereka datang ke sini main, walaupun hanya berfoto di sini, jajan, walaupun nggak berenang. Apakah pembangunan agrowisata BMI ini dapat membantu pelestarian lingkungan bagi warga Bangka Belitung? Untuk saat ini iya, karena di sini juga banyak pembangunan penghijauan ya, seperti tanaman buah, ada kelapa, ada buah-buah jambu, mangga. Selain kolam renang, di sini juga banyak tanaman-tanaman buah-buahan di sini. Menurut Ibu, bagaimana upaya sebagai warga Bangka Belitung dalam membantu pelestarian lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, menanam penghijauan mungkin. Halo Ibu, kalau boleh tahu siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan reklamasi agrowisata BMI Park? Misalnya pemerintah, perusahaan, dan masyarakat akademisi tertentu. Ini keinginan owner sendiri mau buka usaha tempat kolam renang ini. Keinginan dia sendiri mau punya usaha seperti kolam renang, karena dia punya cita-cita. Awalnya ini mau buat untuk pribadi, tapi karena dia mikir, oh lebih baik kayaknya dibuka untuk umum. Jadi itulah terjadinya ini tempat pemandian. Ibu,
Sekian dari saya. Terima kasih ya, Bu. Ya, Menurut Ibu, apa sih tanggung jawab kita sebagai warga Bangka Belitung terhadap daerah bekas tambang timah? tanggung jawab kita sebagai masyarakat ya. Seharusnya kita bisa, kan sudah mengelola nih, sudah diambil, kalau bisa kita tutup lagi. Jadi kita tuh nggak ngerusak. Nah, kalau selesai digunakan, seperti kita lah kalau sudah makan cuci piring gitu. Terima kasih. Baik Bu, area ini kan sekarang dimanfaatkan sebagai ruang wisata, edukasi, dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Nah, bagaimana sih respon masyarakat terhadap perubahan kawasan ini? Antusias sih karena kan di Pari 3 baru ini yang pertama kali. Nah juga tempatnya, lokasinya itu mudah dijangkau. Terus tiket masuknya juga aman lah di kantong, nggak menguras-nguras kantong. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Nah, menurut Ibu, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan rehabilitasi lahan bekas tambang ini, Bu? Komitmen pemiliknya. Karena kan di sini belum ada nih kolam renang di Pari 3 ini kan ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali. Jadi bos itu membuat ini supaya warga-warga Pari 3 ataupun Bangka Barat itu nggak susah-susah jauh. Nggak perlu sampai ke kota, biasanya kan ke Pangkal Pinang, ke Mentok atau kemana kan. Nah di sini di Bangka Barat kan lebih dekat kan, kawasannya lebih dekat dari Mentok, dekat persimpangan lah hitungnya masuk ke sini. Ya. Untuk memastikan area ini tetap hijau dan terawat, apakah ada programan rutin lingkungan setelah rehabilitasi? Ada, kita tiap sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali perawatan. Kan di sini ada penghijauan nih, tanaman-tanaman buah. Nah perawatan tanaman buahnya biar tetap tumbuh gitu. Apa harapan Ibu terhadap kawasan bekas tambang yang telah berubah ini? Tetap lestari dan terjaga. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu ke atas informasi yang telah Ibu berikan. Semoga wawancara ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat mendorong upaya penghijauan lingkungan. Semoga juga upaya penghijauan lingkungan di kawasan bekas tambang ini dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Semoga juga wawancara ini dapat membantu kesadaran kita semua betapa pentingnya itu kelestarian lingkungan. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. SMK Negeri 1 Pari 3 berdiri pada tahun 2008, merupakan sekolah kejuruan negeri pertama di Kecamatan Pari 3. Di sini, di tempat kami berdiri, serta menimba ilmu setiap hari. Berlokasi di Desa Sekar Biru atau penduduk setempat menyebutnya Tambang Kering. Dahulu, sebelum lahan sekolah ini dibangun, lahan sekolah ini merupakan bekas tambang timah loh. Lahan bekas tambang timah yang disulap menjadi sekolah ini adalah contoh nyata. Bagaimana sebuah area yang rusak, gersang, dan penuh lubang bekas galian bisa dibangkitkan lagi menjadi sebuah ruang pendidikan. Transformasi seperti ini membuat masyarakat mendapatkan manfaat langsung. Anak-anak punya akses sekolah lebih dekat. Perubahan bekas tambang menjadi sekolah menandakan bahwa kerusakan bisa diperbaiki dan pendidikan bisa tumbuh di tempat paling tak terduga. Tanah yang pernah terluka berhak mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Bekas tambang bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan ia dapat menjadi awal dari harapan yang baru. Alam adalah rumah kita. Jangan biarkan bekas tambang menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Revitalisasi adalah tindakan kecil hari ini yang menghasilkan keajaiban bagi generasi esok. Tambang boleh tutup, tetapi harapan untuk memulihkan bumi tidak pernah berhenti.
Bumi adalah aset kita, revitalisasi adalah investasi kita. Lahan bekas tambang adalah kanvas kosong. Dengan revitalisasi, kita dapat melukiskan kembali harapan dan kehidupan di atasnya. Revitalisasi adalah aksi nyata peduli bumi. Dari lubang tambang kita bangkitkan harapan. Dengan semangat revitalisasi, kita ubah tantangan menjadi peluang ekonomi dan ekologi.